Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Asnahairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan kelima pada Kamis 6 Oktober 2021 yang telah disampaikan oleh dosen pengampu yaitu Dr. Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendy Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini telah dibahas tentang mengenai instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya yang pertama ada instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain sebagai kepunyaan publik atau public domain. Yang kedua ada instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur norma hukum administrasi negara. Dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait yang paling tinggi yang bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual atau konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara atau HTUN, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus ditetapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Menurut Indro Hartono tahun 1992, yang pertama, keseluruhan norma HTUN dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma HTUN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal badan atau jabatan TUN. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman atau Allgemeinheit dan sifat kekonkretan atau concreted norma hukum administrasi, perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum dan bentuk normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu ditujukan, apakah untuk umum atau untuk orang tertentu. Norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu diantaranya yang pertama ada norma hukum umum, adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak atau adresat umum dan tidak tertentu. Contohnya barang siapa dan lain seterusnya, setiap orang dan lain seterusnya, setiap warga negara dan lain seterusnya. Yang kedua ada norma hukum individual, adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Contohnya Syafei bin Udin yang bertempat tinggal di Jalan Siti Jenab nomor 10 Jakarta dan lain seterusnya. Para pengemudi bis Kota Mayasari Bakti jurusan Blok M Rawamangun yang beroperasi antara jam 7 sampai dengan jam 8 pada tanggal Juni 2011 dan seterusnya. Yang ketiga ada norma hukum abstrak, adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Contoh mencuri dan lain seterusnya, membunuh dan lain seterusnya, menebang pohon dan lain seterusnya. Yang keempat ada norma hukum konkret, adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu lebih nyata atau konkret. Contohnya mencuri mobil merek Innova berwarna merah yang diparkir di depan kampus dan lain seterusnya. Ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama ada norma hukum umum abstrak, yang kedua ada
norma hukum individual konkret, yang ketiga ada norma hukum umum konkret, dan yang terakhir ada norma hukum individual abstrak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.